Sambil show aja kali. Oke, halo, selamat malam semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami dari kelompok 4 Strategic Financial Management akan melakukan presentasi dengan topik strategi penerbitan saham. Oke, nextnya, Mas. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4. Ada Bu Gabena Rambe, lalu ada saya sendiri, Ditina Pravitri, ada Pak Rizky Widayat, Pak Nur Pratomo, Pak Anwar Solehudin, dan Pak Suban Fajri. Nah, untuk topik yang akan kami bahas pada presentasi saat ini tentang strategi penerbitan saham, ada definisi saham, jenis-jenis saham, penilaian saham dengan metode present value dividend, estimasi parameter diskonto dividen, penentuan nilai saham dengan metode PER atau price earning ratio, lalu yang terakhir strategi pembiayaan jangka panjang, debt versus equity financing. Yang selanjutnya untuk definisi saham akan dibawakan oleh Bu Gabena Ramli. Terima kasih Mbak Bena. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenankan kami untuk mempresentasikan subjek yang kami dapatkan dari penugasan terkait dengan definisi saham dan jenis-jenis saham. Yang pertama, apa itu saham? Saham ini sebenarnya bagi khalayak ramai sangat umum dan sangat populer. Dan saham ini menjadi salah satu instrumen keuangan di pasar modal yang banyak diminati oleh masyarakat investor. Di sini kami telah mengumpulkan beberapa definisi saham. Yang pertama ada mendefinisikan bahwa saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kemudian ada yang mendefinisikan tanda penyertaan, andil atau pemilikan seseorang ataupun lembaga pada suatu perusahaan. Dan juga ada yang mendefinisikan surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Definisi ini kami ambil dari Undang-Undang PT nomor 40. Kemudian ada definisi juga dari IDX sendiri yang kami ambil, ada menyebutkan bahwa definisi saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak ataupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak yang memiliki saham tersebut mempunyai hak klaim untuk atas pendapatan perusahaan, baik atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam RUP maupun rapat umum luar biasa. Tentunya para investor ataupun pemodal memilih saham ini karena memang ada keuntungannya dan ada juga risiko-risiko dari kepemilikan saham ini. Adapun keuntungan secara umum yang diperoleh dari kepemilikan saham ini adalah yang pertama keuntungan berupa capital gain. Ini biasanya selisih positif di mana pada saat penjualan saham tersebut lebih besar daripada pada saat harga pembelian. Kemudian ada keuntungan dividen. Dividen ini biasanya laba dari aktiviti perusahaan. Dan dividen bisa bentuk dividen tunai maupun dividen saham. Ada keuntungan pasti ada risiko. Risiko yang pertama dari kepemilikan sahamnya adalah ada capital loss. Ini biasanya minus antara penjualan dan penjualan atas saham lebih rendah daripada harga beli saham tersebut. Terus risiko yang kedua bisa jadi tidak mendapatkan dividen, dalam hal bisa jadi perusahaannya bisa bangkrut atau likuidasi, atau bisa jadi perusahaan tersebut sahamnya di-delist oleh bursa efek. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis saham berdasarkan kategori-kategorinya. Yang pertama, saham berdasarkan klaim. Ini saham berdasarkan klaim ini secara umum ada dua. Yang pertama saham biasa, common stock. Ini saham yang menempatkan si pemodal ataupun investor itu pada posisi paling akhir dalam pembagian dividen. Maksudnya si pemegang saham ini dia akan memperoleh dividen setelah pembagian kepada saham preferen.
Namun keistimewaan dari saham biasa ini adalah dia bisa mendapatkan capital gain yang mungkin luar biasa ataupun di luar ekspektasi karena harga saham biasa ini ditentukan oleh penawaran, permintaan dan penawaran di bursa pasar modal. Seperti itu. Kemudian jenis saham yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen ini seperti namanya ada keistimewaan. Jadi kalau prakteknya di Amerika Serikat bahwa saham preferen ini merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karena dia akan mendapatkan dividen tetap, dan walaupun seperti itu pada saat kondisi tertentu bisa juga tidak mendapatkan dividen. Namun kalau di prakteknya cenderungnya mendapatkan dividen yang sudah teratur karena memang sudah ada perjanjian di awal antara si pemodal dengan si manajemen perusahaan. Selanjutnya ada juga kalau seperti namanya saham preferen juga ada keistimewaan. Keistimewaan ini biasanya di seluruh dunia yang menerbitkan saham ini mempunyai keistimewaan masing-masing, berbeda antara satu emiten dengan emiten yang lainnya. Namun ada satu persamaan bahwa pemilik saham preferen ini akan memperoleh keutamaan untuk mendapatkan dividen lebih dulu daripada pemegang saham biasa. Namun nomor 2 setelah pemegang obligasi perusahaan. Selanjutnya di sini kami ingin menyampaikan terkait hak-hak pemegang saham biasa, common stock, dan hak pemegang saham preferred stock. Yang pertama, hak pemegang saham biasa, bahwa di sini keistimewaannya jadi mempunyai hak kontrol, di mana si pemegang saham ini mempunyai hak suara pada RUPS maupun pada rapat umum luar biasa. Biasanya kita mengenal dengan one vote, one share. Jadi setiap satu lembar saham mempunyai satu suara. Semakin banyak lembar saham yang dimiliki oleh pemodal, maka semakin banyak suara yang bisa mewakilkan suaranya dalam RUPS atau RULBS tersebut. Kemudian hak kontrol yang kedua adalah bahwa si pemegang saham biasa bisa berwenang untuk memilih direktur ataupun manajemen perusahaan. Komisaris, contohnya komisaris dan direksi. Komisaris di sini sebagai pengawas terhadap operasional perusahaan maupun pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Hak yang selanjutnya adalah mempunyai hak lebih dahulu untuk membeli saham dalam hal si emiten menerbitkan saham baru. Jadi sebelum saham tersebut bisa ditawarkan kepada investor baru, si pemegang saham yang existing sekarang mempunyai hak untuk membeli saham dimaksud. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengontrol jumlah persentase kepemilikan sahamnya. Jangan sampai dalam hal ada penerbitan saham baru, persentase kepemilikan sahamnya malah menurun gitu. Terus selanjutnya ada hak atas laba perusahaan, baik dividen tunai maupun dividen saham. Kemudian pada saat likuidasi, pemegang saham biasa hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Jadi kekayaan pribadi pemegang saham tidak bisa dijaminkan untuk membayar kewajiban perusahaan. Selanjutnya, ada hak untuk melihat hasil RUPS ataupun melihat daftar pemegang saham supaya tidak terjadi ada manipulasi ataupun pergantian pemegang saham di luar kendali ataupun di luar pengetahuan dari pemegang saham. Selanjutnya, mempunyai hak akses yang tidak terbatas terhadap pembukuan keuangan perusahaan kecuali dibatasi oleh suatu keadaan tertentu. Contohnya di sini mungkin jika si pemegang saham tersebut adalah pesaing dari emiten penerbit saham tersebut, karena dikhawatirkan mungkin ada penguasaan saham yang bisa jadi itu ada langkah-langkah dalam menguasai perusahaan yang tidak bersahabat, mungkin seperti itu. Selanjutnya ada risiko pemegang saham terkait dalam hal dilikuidasi. Pemegang saham biasa ini hanya terbatas pada jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya. Itu hak pemegang saham biasa. Untuk hak pemegang saham preferen, yang pertama adalah yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen
yang telah ditentukan dan disetujui oleh pemegang saham dan emiten. Ini biasanya pada saat emisi saham ya. Jadi sudah ada, jadi si pemegang saham preferen ini dia mempunyai, eee, apa ya, keistimewaan untuk mengajukan suatu kontrak antara manajemen dengan pemegang saham, hak-hak istimewa apa saja gitu. Dengan adanya kontrak tersebut sebenarnya untuk menjamin bahwa hak-hak keistimewaan tersebut tetap atau bisa ditermakan oleh perusahaan. Yang kedua, ada hak menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Jadi, ini tadi memang keistimewaan secara umum untuk saham preferen. Sifat keistimewaannya ada beberapa bentuk. Yang pertama bisa dalam berbentuk partisipasif. Ini adalah bahwa dalam hal pembagian dividen sudah selesai dibagikan dan masih terdapat sisa laba, maka si pemilik saham preferen ini bisa, mendapatkan pembagian sisa dari laba tersebut. Kemudian ada dia preferen atau keistimewaan kumulatif. Di sini di definisi ini jika hak dividen tidak diberikan maka hak tersebut akan hilang. Ini nanti sebenarnya bukan hilang tapi akan dibayarkan. Jadi setiap dividen yang ditangguhkan sebelumnya jika memang belum, bisa dibayarkan oleh si emiten, itu nanti pada saat si emiten bisa membayarkan dividen itu akan dikumulatifkan, dikumpulkan. Jadi tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan bisa dibayarkan. Kemudian ada, yang C, itu preference atau keistimewaan untuk bisa bersifat partisipasif ataupun kumulatif, bisa keduanya, kedua hal tersebut. Selanjutnya pada kasus likuidasi pemegang saham preferen ini memiliki hak klaim terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Ini dalam artian jika terjadi likuidasi maka si pemegang saham preferen bisa mengajukan lebih dahulu mengklaim atas hak kepemilikannya, seperti itu. Sementara kalau untuk pemegang saham biasa dalam hal jika sudah habis, dividennya maka tidak akan dibagikan. Selanjutnya adalah, eee ini yang, apa ya, mungkin minusnya dari saham preferen adalah tidak mempunyai hak voting dalam RUPS ataupun rapat umum luar biasa. Selanjutnya, ini jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Yang pertama adalah saham atas unjuk atau bearer stock. Ini biasanya saham yang secara fisik tidak tertulis nama pemilik pada saham tersebut sehingga mudah dialihkan kepemilikannya pada investor lain. Terus yang kedua ada saham atas nama atau register stock. Ini nama investornya tertulis secara jelas pada kertas saham dan untuk peralihannya memerlukan prosedur khusus. Untuk prakteknya di Indonesia kita menggunakan saham atas nama ini. Selanjutnya jenis saham berdasarkan nilai kapitalisasi ada namanya yang dikelompokkan ke big cap. Ini biasanya memang perusahaan yang punya kapitalisasi lebih besar dari 1 triliun. Ada mid cap, kapitalisasinya itu 100 miliar sampai dengan 1 triliun. Terus yang level paling bawah small cap ini kapitalisasinya kurang dari 100 miliar. Selanjutnya selanjutnya adalah jenis saham berdasarkan fundamental perusahaan dan kondisi ekonomi. Ada 5 jenis sahamnya. Yang pertama income stock. Income stock ini adalah saham yang mampu memberikan dividen yang lebih besar dari rata-rata dividen yang diberikan oleh saham lainnya. Terus yang growth stock yang kedua adalah saham yang emitennya memiliki pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi dia penghasilannya memang pada saat, perusahaannya itu dalam pertumbuhan, memang betul-betul, bertumbuh terus-menerus tapi tidak dalam paling atas porsinya. Jadi masih, bisa, apa ya, naik turun seperti itu, tapi dia selalu bertumbuh. Yang ketiga adalah spekulatif stock, jadi ini adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang pendapatannya tidak stabil. Ini, cenderungnya bisa naik dan bisa turun, tapi masih di bawah dari growth stock. Kemudian cyclical stock ini dia berdasarkan, pergerakan perekonomian secara makro dan pendapatan yang berfluktuasi mengikuti bisnis atau industri sejenisnya. Yang kelima adalah defensive stock, saham yang tidak terpengaruh oleh perekonomian makro. Ini sebenarnya kalau dicontohkan ini kayak sertifikat Bank Indonesia.
atau Treasury ya, Treasury. Duit Treasury kalau di Amerika itu diterbitkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Selanjutnya, jenis saham berdasarkan uh, ini berdasarkan perdagangan saham. Ini prakteknya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ada 5 jenis saham. Yang pertama blue chip stock. Ini saham yang memiliki reputasi tinggi sebagai pemimpin dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Ini kalau di IDX masuk ke indeks LQ45. Jadi ada 45 jenis saham yang betul memang pendapatannya dan reputasinya di industrinya memimpin gitu. Ini contohnya kalau di bidang perbankan mungkin ada BCA, ada BNI, kalau di pertambangan ada Antam, kalau di uh, konsumsi mungkin ada Indofood, seperti itu ya. Dan sebagainya ya, ada 45 jenis saham. Terus kemudian ada saham yang masuk ke kategori income stock. Itu saham suatu emiten dengan kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Ini masih di bawah LQ45 tapi memang sudah tinggi. Selanjutnya yang growth stock, jenis saham emiten yang masih dalam pertumbuhan yang sedang meningkatkan penghasilannya dari omset serta keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada spekulatif, jenis saham yang secara konsisten memperoleh keuntungan dari tahun ke tahun sehingga mempunyai kemungkinan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi di masa yang akan datang namun belum pasti. Tapi melihat dari chart perkembangan indeksnya biasanya ini cenderung saham perdana atau pertama kali yang baru diterbitkan dan masih booming gitu. Jadi masih ada spekulatif ya. Terus selanjutnya adalah counter cyclical stock. Ini adalah saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Ini yang tadi kami sebutkan, ini contohnya seperti sertifikat Bank Indonesia. Itu namanya apa ya? BI 7 Days Repo kalau nggak salah ya. Seperti itu. Selanjutnya, jenis saham ini yang ada prakteknya jenis saham syariah di Indonesia. Saham syariah ini adalah merupakan efek yang berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ada 2 jenis saham berbentuk syariah itu. Yang satu jenis saham yang nyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 OJK 4 2017 tentang kriteria dan permintaan saham efek syariah. Ini adalah kriteria ketiga berdasarkan aktiviti perusahaan. Jadi contohnya salah satu kriterianya adalah tidak melakukan perdagangan palsu atau tidak berhubungan dengan judi atau pada saat penyerahan jasa, pada saat penyerahan barang atau produknya harus tidak disertai dengan barang atau jasa. Dan lain ini banyak sekali kategorinya. Kemudian ada jenis saham syariah sesuai dengan POJK nomor 17 tahun 2015 ini terkait dengan rasio keuangannya, di mana apakah rasio perbandingan antara pendapatan bunganya dengan pendapatan usahanya tidak lebih dari 10%. Terus ada yang laba usaha, hutang bunga dengan hutang usaha tidak lebih dari 45%. Jadi ada kategori-kategori dan ini masuk ke daftar efek syariah. Oke, selanjutnya ini jenis saham lainnya tadi, ini saham treasury. Ini adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan, tetapi disimpan sebagai treasury. Ini kayak jaminan gitu ya. Jadi memang ada alasan-alasan perusahaan kenapa menerbitkan saham ini. Biasanya yang pertama adalah untuk dijadikan sebagai bonus kepada manajemen ataupun karyawan dalam bentuk saham. Biasanya ada juga alasannya untuk mempertahankan tingkat likuiditas saham di bursa saham dan juga bisa jadi alasannya adalah untuk menjaga kontrol kepemilikan mayoritas.
pemilik saham, seperti itu. Jadi supaya tidak terlalu banyak dikontrol oleh pemegang saham biasa. Selanjutnya kami di sini juga menyampaikan ada produk derivatif saham, ada 2 di sini yang kami sampaikan secara garis besar, ada right dan ada warrant. Jadi yang pertama right itu hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi, maksudnya adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga dan dalam periode tertentu. Ini tadi sebenarnya right ini, sama warrant ini cenderungnya menggunakan jenisnya adalah saham biasa common stock gitu. Jadi dalam hal nanti gunakan right ini, hak untuk membeli efek atau memesan efek terlebih dahulu ini jadi right-nya bisa diperjualbelikan kepada, investor atau pemodal lainnya. Yang kedua ada yang derivatif kedua ada warrant. Jadi warrant di sini adalah sekuritas yang melekat pada penerbitan saham maupun obligasi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham perusahaan dengan harga pada jangka waktu tertentu. Jadi Bapak dan Ibu itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan jenis-jenis saham ini. Untuk selanjutnya, subjek terkait dengan penentuan nilai metode present value dividend akan disampaikan oleh Bapak Rizky Widayat. Kepada Pak Rizky kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gabena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan menyampaikan subjek terkait dengan penentuan nilai saham metode present value dividend. Sebelum saya menyampaikan terkait tersebut, saya akan menyampaikan terkait apa sih penilaian saham ya. Penilaian saham itu merupakan sebuah aktivitas atau hal yang kita lakukan untuk melakukan proses penilaian nilai intrinsik suatu saham, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah suatu saham ini overvalue atau melebihi nilainya atau undervalue. Dan secara umum proses penilaian saham itu kurang lebih ada 5 metode yang umum digunakan ya. Yang pertama adalah menggunakan analisa fundamental, di mana di sini kita melakukan kajian atau analisa terkait dengan hal-hal yang sifatnya merupakan kinerja dari perusahaan. Contoh misalnya dari sisi laporan keuangan, laba bersih, terus juga pertumbuhan pendapatan, dan hal-hal yang terkait dengan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada yang juga dikenal dengan analisis teknikal, di mana kita melakukan atau memprediksi pergerakan harga berdasarkan historical dan juga volume perdagangan. Lalu yang ketiga ada yang kita juga sebut dengan menggunakan skema atau cara rasio keuangan, di mana sini kita melakukan analisa menggunakan rasio-rasio seperti price earning ratio dan juga price book value dan juga ROE, return on equity ratio. Ini beberapa contoh atau common ratio yang sering digunakan ketika kita akan melakukan sebuah penilaian saham. Lalu yang keempat adalah menggunakan metode discounted cash flow, yaitu dengan sebuah metode di mana kita menilai nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima atau yang diharapkan di masa depan. Lalu yang kelima atau yang terakhir menggunakan metode yang disebut analisa komparatif, di mana kita membandingkan rasio dan kinerja saham dengan pasar industri atau indeks pasar. Nah, ini 5 metode yang umum digunakan ketika kita akan melakukan sebuah penilaian saham. Nah, lalu berikutnya akan ada pertanyaan, apa sih sebenarnya manfaat kita melakukan penilaian saham? Nah, ada sebenarnya beberapa manfaat yang akan berguna ketika kita akan melakukan penilaian saham. Yaitu pertama tentu ketika kita akan melakukan analisa kelayakan investasi. Ya, jadi ketika kita ingin tahu apakah sebuah saham ini terlalu tinggi, di harga terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Sehingga ini sangat membantu bagi kita atau bagi para investor yang ingin mengambil keputusan terkait dengan pengambilan sebuah saham. Lalu manfaat atau tujuan yang kedua atau berikutnya adalah mengidentifikasi nilai intrinsik dari nilai saham itu sendiri. Sehingga ketika kita ingin tahu sebuah saham itu berapa nilai aslinya, berapa nilai sebenarnya,
terlepas dari hal-hal yang sifatnya terkait dengan fluktuasi harga pasar, yang sehingga dapat menimbulkan harga saham itu sebenarnya tidak real. Nah, ini yang dapat diberikan manfaat dengan kita melakukan analisa penilaian saham, gitu ya. Hal yang ketiga, ketika kita bertindak sebagai investor atau ketika kita akan melakukan perencanaan investasi jangka panjang. Nah, ini juga sangat bermanfaat ketika kita atau ketika kita akan melakukan sebuah perencanaan investasi yang sifatnya long term melalui beberapa variabel ya, seperti pertumbuhan perusahaan, arus kas, dan juga yang sifatnya faktor-faktor fundamental lainnya, gitu ya. Lalu yang mungkin terakhir adalah manfaatnya adalah ketika perusahaan akan melakukan pengambilan keputusan yang sifatnya strategik. Ya, inilah beberapa manfaat atau tujuan yang dapat diperoleh ketika kita akan melakukan sebuah penilaian saham. Nah, secara umum nilai saham itu dapat dibagi menjadi 3. Ada nilai buku, ada nilai pasar, dan juga ada nilai intrinsik. Nah, kalau kita melihat dari nilai buku next. Nah, kalau kita melihat dari nilai buku, bahwa nilai buku ini merupakan sebuah penilaian saham yang melibatkan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per saham. Ya, jadi kalau kita lihat nilai buku itu sendiri merupakan sebuah total nilai aset suatu perusahaan yang dikurangi dengan total liabilities yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar, ya, sehingga yang terlihat di layar bahwa nilai buku adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, sebenarnya ada beberapa juga manfaat ya yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan penilaian saham dengan model nilai buku ini atau book value ini. Pertama, tentu kita dapat melakukan evaluasi kelayakan sebuah investasi, ya, di mana nanti kita atau investor itu dapat menggunakan price book value untuk menentukan apakah saham ini dihargai lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku, ya, sehingga itu dapat membantu kita dalam mengambil keputusan melakukan sebuah investasi. Ya, lalu yang kedua, manfaatnya dengan nilai buku ini tentunya mengukur valuasi relatif. Ya, tentu dengan price book value ini digunakan untuk membandingkan valuasi saham dengan pesaing dan industri sejenis. Nah, sehingga nanti kita mau lihat bahwa apakah nilai saham ini dibandingkan dengan market dan industri itu tergolong mahal atau murah. Ya, lalu yang ketiga, tentu manfaatnya adalah indikasi keberlangsungan bisnis. Ya, tentu nanti akan memberikan gambaran bagaimana untuk melihat keberlangsungan suatu bisnis atau perusahaan dalam hal aset yang dimiliki. Ya, lalu yang keempat, manfaatnya adalah penilaian kinerja manajemen. Ya, jadi kita untuk melihat bahwa sebuah jajaran direksi dan komisaris itu berhasil atau tidak, salah satu juga variabelnya adalah dengan melihat dari nilai saham melalui book value ini. Lalu yang terakhir, bagaimana penilaian potensi risiko dan return, sehingga investor dapat melakukan price book value ini untuk menilai potensi risiko dan return dari sebuah investasi. Nah, ini ada 5 manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan penilaian saham dengan nilai buku ini, gitu ya. Lalu yang berikutnya, next kita masuk ke nilai intrinsik. Ya, nilai intrinsik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dengan nilai intrinsik, apa sih yang sebenarnya nilai intrinsik? Sebenarnya adalah nilai yang digunakan ketika kita akan melihat sebuah saham berdasarkan kinerja fundamental, gitu ya. Karena nanti pada saat ujungnya adalah sama, bahwa memang kita akan mengetahui apakah sebuah saham itu dinilai murah, under value, atau over value, terlalu mahal, gitu ya. Sehingga nanti pedomannya adalah jika nilai pasarnya itu di atas nilai intrinsik, tentu nanti akan kita nilai saham ini adalah over value. Tentu nanti kita akan mengambil sebuah keputusan, oh ini berarti harus kita jual. Sedangkan kalau misalnya nanti nilai pasar itu lebih kecil daripada nilai intrinsik, tentu nanti kita akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa nilai saham ini adalah under value. Sehingga kita akan mengambil sebuah keputusan, kita akan melakukan pembelian saham ini. Nah, ini yang sehingga nanti kalau kita menemukan bahwa nilai pasar itu adalah par atau sama dengan nilai intrinsik,
Nah, ini kita bisa kategorikan memang secara nilai saham ini adalah nilai yang wajar. Nah, ini tiga kondisi yang tentu nanti kita akan temukan ketika kita melakukan sebuah penilaian saham dengan menggunakan nilai intrinsik ini. Next. Nah, oke, ya ini juga salah satu bahwa manfaat yang akan diperoleh ketika kita akan melakukan penilaian saham dengan menggunakan nilai intrinsik saham. Next. Nah, lalu berikutnya bagaimana dengan jika kita akan melakukan sebuah pendekatan penilaian saham dengan menggunakan penilaian saham nilai sekarang atau present value. Nah, secara umum dengan pendekatan nilai sekarang ini dapat menggunakan dua metode, yaitu metode Present Value Dividend Model atau DVM dan juga model Present Value Earning Model atau PVE. Nah, apa bedanya dari dua model ini? Untuk yang Present Value Dividend Model itu DVM ini mengasumsikan bahwa nilai saham itu adalah nilai sekarang dari semua dividen masa depan yang akan diantisipasi. Nah, ini yang disebut dengan present value dividend model. Dan kalau kita lihat nanti rumusannya adalah nilai sahamnya adalah dividen tahunan yang diharapkan dibagi dengan diskon tingkat pengembalian ekspektasi. Nah, inilah yang untuk menemukan berapa nilai saham dengan menggunakan present value dividend model. Lalu yang kedua dengan menggunakan present value earning model. Yaitu adalah BVE ini digunakan untuk saham yang tidak membayar dividen. Nah, ini untuk menghitung nilai sekarang dari laba bersih yang diharapkan di masa depan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah laba bersih masa depan yang diharapkan dibagi dengan diskon tingkat pengembalian ekspektasi. Nah, inilah kedua metode yang umum digunakan ketika akan melakukan sebuah penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang. Nah, sehingga nanti aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham ini tentunya nanti akan dibagikan dalam bentuk sebuah dividen. Nah, sehingga nanti tingkat return yang disyaratkan pun juga nanti akan merupakan tingkat return yang minimum yang diharapkan atas sebuah pembelian sebuah saham. Nah, inilah metode penilaian saham dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penilaian saham dengan metode pendekatan nilai sekarang atau present value. Berikutnya untuk penentuan nilai saham dengan model diskonto dividen akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Nur Pratomo. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bapak Ibu izin melanjutkan untuk penentuan nilai saham dengan model diskonto dividen seperti yang tadi disampaikan Pak Rizky, bahwasanya ini salah satu metode untuk melihat apakah harga saham itu posisinya overvalue atau undervalue dari nilai harga saham dengan nilai intrinsiknya. Jadi dividen diskon model atau diskonto dividen itu merupakan sebuah model untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan seluruh aliran dividen yang akan diterima di masa depan. Rumusannya seperti yang tertulis di presentasi, bahwasanya P0 atau nilai intrinsik adalah dividen yang akan diterima di masa depan, kemudian dibagi dengan 1 plus return yang disyaratkan oleh investor atau bagi hasil atau dividen yang diharapkan oleh investor, sehingga persamaannya ketika disederhanakan yaitu nilai intrinsik atau P0 yaitu sigma dari waktu yang tak terhingga dengan T sama dengan 1, di mana D, T per 1 plus K pangkat T. Kemudian untuk dividen diskon model itu ada 3 pendekatan, di mana pertumbuhan yang pertama yaitu pertumbuhannya 0
itu diasumsikan dividen yang dibagi setiap tahunnya nilainya sama. Kemudian pertumbuhan konstan ini dividen yang dibagi mengalami kenaikan, tetapi dengan nilai yang sama. Jadi umpamanya setiap tahun naik 1%, maka tiap tahun akan naiknya 1%. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu pertumbuhan tidak konstan. Model ini mengasumsikan pemberian dividen mengalami pertumbuhan secara tidak konstan setiap tahunnya. Boleh di next. Boleh di next. Oke, thank you. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu adalah model pertumbuhan nol, di mana di model ini diasumsikan dividen yang akan dibayarkan perusahaan tidak mengalami pertumbuhan. Jadi selalu sama setiap tahunnya. Di sini rumusannya yaitu nilai P0 sama dengan D0 per K. Yaitu seperti contoh di samping, di mana misalkan saham A menawarkan dividen tetap sebesar Rp900 per lembar saham dengan return yang disyaratkan investor atau yang diinginkan investor sebesar 30%. Maka nilai intrinsik dari saham A yaitu adalah P0 sama dengan harga atau nilai dividen yang dibagikan setiap tahun 900 dibagi tingkat yang disyaratkan atau diharapkan oleh investor yaitu 30% atau 0,3. Sehingga nilai intrinsik dari saham A itu bernilai 3.000. Sehingga ketika saham A nilainya di atas 3.000 berarti termasuk over value, dan ketika di bawah 3.000 termasuk under value. Lanjut, Mas. Model yang kedua yaitu model pertumbuhan konstan, di mana model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan secara konstan dari waktu ke waktu. Dengan persamaan yaitu P0 atau nilai intrinsik yaitu D0 1 plus G per 1 plus K. Kemudian ditambah sampai pangkat tidak terhingga. Di sini apabila disederhanakan yaitu P0 atau nilai intrinsik yaitu dividen yang akan dibagikan di tahun depan dibagi dengan nilai yang disyaratkan oleh investor atau return yang diinginkan oleh investor dikurangi dengan dividen yang rencana dibagikan. Contoh kasusnya seperti yang di samping, PT Ultimate membayarkan dividen senilai 1.000 per tahun dengan pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang diharapkan oleh investor sebesar 15%, dan harga pasar PT Omega saat ini yaitu 10.000. Maka untuk mencari nilai intrinsiknya yaitu P0 1.000 dari dividen yang dibagikan dikali 1 plus 0,05 yaitu dividen yang rencana atau pertumbuhan dividen yang direncanakan dibagi 0,5 itu syarat yang diminta investor atau returnnya dikurangi pertumbuhan dividen yang direncanakan yaitu 0,05. Maka kita akan temukan nilai intrinsik dari mod P0 yaitu 10.500. Dan dalam hal ini berarti ketika nilai saham PT Omega saat ini 1.000, maka itu masih under value. Oke, lanjut Mas. Baik, untuk model pertumbuhan terakhir yaitu dengan model pertumbuhan tidak konstan, di mana di sini setiap tahunnya mengalami perubahan dari pertumbuhan dividen yang akan dibagikan. Di sini
kalau kita lihat persamaannya yaitu P0 sigma NT sama dengan 1, kemudian dari dividen yang dibagikan di D0 dalam kurung 1 plus G1 pangkat T dibagi 1 plus K pangkat T. Kemudian ditambahkan sampai nanti di posisi dia dibagi secara atau pertumbuhan dividennya secara konstan. Contoh kasusnya seperti yang di samping, mungkin kalau Bapak Ibu ada kalkulator boleh nanti kita hitung bareng, yaitu di sini contoh kasusnya PT Sukses Maju Jaya memberikan dividen awal sebesar 1.000 dengan pertumbuhan dividen sebesar 20% per tahun untuk 3 tahun pertama. Kemudian pertumbuhan dividen untuk setelah 3 tahun pertama dia akan 10% dan itu konstan untuk tahun selanjutnya. Sedangkan return atau yang diminta oleh investor yaitu minimal 15%. Penyelesaiannya seperti yang di bawah, jadi kita akan bagi di mana pertumbuhan dividen yang pertama sebesar 20% selama 3 tahun, kemudian setelah itu masuk ke tahun keempat dia akan konstan di 10%. Maka D0 yang diketahui adalah 1.000 untuk menghitung D1 yaitu 1.000 dalam kurung 1 plus 21 plus 0,2 atau 20%. Maka akan ketemu dividen tahun pertamanya itu di 1.200. Nah, kemudian untuk mencari nilai intrinsik pada tahun pertama yaitu di D0 1.000 tadi dalam kurung 1 ditambah 0,2, 20% dividen yang akan dibagikan pada tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah 0,15 untuk return yang diminta oleh investor. Maka kita akan ketemu di angka 1043,48 seperti yang di bawah. Kemudian itu diulangi kembali untuk mencari D2 menggunakan D1. Jadi 1.200 dalam kurung 1 ditambah 0,2 kembali karena masih 20% yang dibagikan. Kemudian dibagi dari itu untuk ketemu D2-nya di 1.440. Kemudian untuk mencari nilai intrinsiknya maka dari D2 yang sudah ketemu tadi dibagi dengan 1 plus K-nya. Ini 1 plus 0,15 yaitu return yang diminta oleh investor. Maka kita akan ketemu di angka 1088. Kemudian itu diulangi kembali di D3, kita akan ketemu di 1136,19. Kemudian pada D4 karena dia sudah tumbuh konstan di angka 10%, maka kita menggunakan pertumbuhan konstan seperti yang tadi pada poin 2, maka rumusnya yaitu dari D4-nya yaitu senilai 1.900,80 dibagi dengan return yang diminta oleh investor 0,5 dikurangi tingkat pertumbuhan konstannya di 0,1. Maka kita akan ketemu angka di 24.996. Kemudian kita akan jumlahkan semuanya sehingga akan ketemu nilai intrinsiknya di 28.264,66 rupiah. Mungkin itu jadi untuk pendekatan dengan metode distonto dari dividen ada 3,
yaitu dengan asumsi atau model tidak ada pertumbuhan atau pertumbuhan nol, kemudian dengan pertumbuhan konstan dan pertumbuhan tidak konstan. Oke, next Mas. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk poin selanjutnya atau sub selanjutnya terkait penentuan nilai saham dengan metode PIR akan disampaikan oleh Mbak Bidinya. Pada Mbak Bidinya kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan nilai saham metode Price Earning Ratio atau PER. Next. Oke, di bidang keuangan memang ada beberapa jenis rasio yang nantinya bisa menjadi bahan analisis fundamental, termasuk salah satunya adalah PER atau Price Earning Ratio ini. Umumnya, PER akan dipakai untuk mengukur dan menganalisis resiko. Selain itu, PER juga bisa membantu menilai mahal atau murahnya sebuah saham sesuai kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan imbal hasil bersih. Penggunaan metode PER dapat memberikan informasi kepada investor untuk melihat saham perusahaan mana yang memiliki nilai tinggi atau rendah berdasarkan data historis, sehingga dapat membantu investor untuk memiliki potensial keuntungan yang cukup besar. Semakin tinggi PER, maka akan semakin besar pula harga saham tersebut. Artinya, semakin bagus performa dari tiap lembar saham perusahaan tersebut. Performa yang dimaksud di sini adalah performa saham untuk menghasilkan imbal hasil yang optimal, baik bagi perusahaan maupun pemegang saham itu sendiri. Singkatnya, price earning ratio adalah sebuah besaran angka yang biasa digunakan untuk memprediksi valuasi harga dari sebuah saham. Nah, PER akan menunjukkan indikasi harga saham saat ini setara dengan berapa jumlah imbal bersih dalam kurun waktu 1 tahun. Next ya, Mas. Oh ya, mengenai manfaat price to earning ratio. Nah, PER ini memiliki manfaat tertentu sehingga dianggap penting dalam dunia investasi saham. Sebagai investor kita juga harus paham apa saja manfaat dari PER ini. Berikut adalah beberapa manfaat yang diberikan. Yang pertama, untuk mempermudah evaluasi investasi prospektif. Manfaat yang pertama adalah mempermudah evaluasi investasi prospektif. Bagaimanapun, investasi saham pasti dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal. Setiap investor pasti ingin menyusun strategi terbaik agar bisa mencapai target finansial mereka lewat imbal hasil investasi saham tersebut. PER akan membantu investor untuk mengetahui lebih jelas saham mana yang punya potensi untuk memberi imbal hasil besar di masa depan. Melalui analisis PER ini, kita bisa mengetahui mana pilihan saham yang bagus dan potensial, serta dapat lebih mudah memahami kondisi imbal hasil dari saham perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk membantu investor mengambil keputusan. Analisis PER juga akan membantu investor untuk mengambil keputusan penting dalam berinvestasi. Dalam melakukan investasi saham, investor pasti berusaha untuk berhati-hati. Setiap keputusan yang diambil harus melalui pertimbangan matang terlebih dahulu agar tidak salah langkah dan merugikan mereka atau investasi mereka sendiri. Nah, PER dapat menjadi dasar bagi investor dalam mengambil keputusan. Sebelum berinvestasi, sudah pasti investor akan berusaha untuk melakukan analisis dan mempelajari prospek dari saham yang ingin dibeli. Dan dalam hal ini, PER dapat menjadi acuan dan mempermudah investor untuk menemukan mana saham yang paling tepat. Yang ketiga, manfaatnya adalah untuk membantu memperkirakan nilai pasar suatu saham. Dalam kegiatan jual beli saham, investor juga harus memahami nilai pasar dari sebuah saham. Hal ini tidak hanya berlaku bagi investor, tapi juga bagi pengusaha yang ingin menjual saham dari perusahaan mereka. Mereka harus memahami PER sehingga lebih mudah mengambil keputusan ke depannya. Perhitungan PER akan memiliki peran supaya persepsi pasar di suatu saham bisa dipahami dengan baik. Dari sini kita juga bisa memahami kondisi naik turunnya nilai saham yang kemudian akan mengarahkan investor pada kondisi perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya Mas.
Nah, kita selanjutnya akan mempelajari cara menghitung price to earning ratio. Nah, para investor perlu memahami seperti apa cara menghitung PER yang benar. Apabila sudah tahu seperti apa cara menghitungnya dan bagaimana langkah analisanya, maka investasi bisa berjalan lebih efektif. Rumus price earning ratio atau PER yang bisa dijadikan acuan adalah PER sama dengan harga saham per lembar dibagi earning per share atau EPS. Nah, EPS itu apa sih? EPS merupakan merupakan earning per share, merupakan poin penting yang terlibat dalam perhitungan PER. Sementara itu, harga saham per lembar merupakan harga per lembar saham saat bursa ditutup. Semakin tinggi nilai PER dari perusahaan berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut punya nilai saham yang tinggi dan akan mengalami perkembangan. Hanya saja perlu diketahui bahwa perusahaan dengan nilai PER yang terlalu tinggi juga punya nilai volatilitas yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa nilai saham tersebut overvalued atau terlalu tinggi nilainya. Ini juga harus jadi pertimbangan agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan. Price earning ratio jelas menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan para investor. Analisis yang cermat bisa memberi hasil optimal jika memakai aplikasi investasi yang lebih tepat. Selanjutnya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Subhan Fajri. Silakan. Baiklah, terima kasih Mbak Witina. Selamat malam Bapak Ibu. Selanjutnya setelah kita mempelajari tadi mengenai saham, kita akan mempelajari mengenai strategi pembiayaan jangka panjang. Dalam pembiayaan jangka panjang, tentunya ada dua jenis sumber dana yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah hutang, yang kedua adalah peningkatan modal. Mengapa suatu perusahaan itu membutuhkan pembiayaan? Karena memang suatu perusahaan jika memang ingin melakukan ekspansi atau meningkatkan usahanya, tentu akan membutuhkan pembiayaan, baik itu berupa meningkatkan hutang ataupun meningkatkan modal yang dimiliki. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai hutang. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa secara umum itu ada dua jenis hutang. Yang pertama itu adalah hutang jangka panjang dan yang kedua adalah hutang jangka pendek. Di mana hutang jangka panjang adalah jenis hutang yang yang jangka waktu perlunasannya lebih dari 1 tahun. Dan sebaliknya, jika hutang jangka pendek adalah jenis hutang yang jangka waktu pelunasannya biasanya di bawah 1 tahun. Hutang jangka panjang itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun, tergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak, yakni yang peminjam dan juga yang meminjam. Pihak yang memberikan hutang jangka panjang bisa jadi adalah berupa bank, investor, maupun perusahaan lain. Tergantung dengan jenis hutang jangka panjang yang akan diperoleh. Hutang jangka panjang itu umumnya digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi suatu perusahaan dengan meningkatkan total aset tetap, fixed asset, baik berbentuk peralatan, mesin, maupun properti. Seperti yang disebutkan tadi bahwa ada dua jenis hutang ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu biasanya digunakan suatu perusahaan atau suatu pemilik bisnis untuk membeli atau investasi berupa aset tetap yang ingin dimiliki. Bisa jadi itu berupa properti, mungkin mesin ataupun peralatan. Dan jika hutang jangka pendek itu sebaliknya biasanya digunakan untuk yang sifatnya untuk membiayai aset lancar suatu perusahaan, yaitu membiayai membiayai piutang ataupun meningkatkan persediaan. Hutang jangka panjang itu ada 3 jenisnya, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah hutang obligasi. Hutang obligasi yakni pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang
Untuk itu, debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Yang kedua adalah hutang hipotek, adalah pinjaman jangka panjang, di mana pemberi uang atau kreditur diberikan hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Sedangkan yang terakhir itu adalah hutang bank. Ini yang biasa ditemui ya di suatu perusahaan, yaitu pinjaman yang didapat dari bank sebagai modal kerja guna perluasan usaha. Hutang jangka panjang, bank memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dari ketiga jenis hutang ini, memang yang lazim ditemui itu adalah hutang bank ya, di mana memang hutang bank eh, untuk persyaratannya memang agak sedikit lebih ketat ya dibanding dengan yang lainnya. Di mana kalau hutang bank itu biasanya memerlukan fixed asset sebagai agunan atau jaminan. Dan juga untuk hutang bank itu, apalagi yang hutang bank jangka panjang, memang ada jatuh tempo, ada masa jatuh temponya, di mana saat hutang jangka panjang itu jatuh tempo, maka si pemilik usaha atau perusahaan itu harus segera melunasin hutang yang sudah diberikan. Selanjutnya, hutang jangka panjang ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, arus kas dapat terencana dengan baik. Hutang jangka panjang itu memiliki bunga yang bersifat tetap, sehingga lebih mudah dalam membuat perencanaan secara terstruktur dalam mengatur perhitungan untuk melunasi hutang. Jadi maksudnya untuk hutang bank jangka panjang, apalagi hutang hutang bank ya, hutang bank itu kan bunga dan pokoknya biasanya sudah ditetapkan di awal, per bulannya berapa. Nah, bagi sebuah perusahaan dengan sudah dibaginya porsi pokok dan juga porsi bunga atau porsi margin, akan memudahkan dalam membuat perencanaan ke depan. Jadi setiap bulan atau sampai dengan 1 tahun itu sudah terukur berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh eh, si pemilik bisnis atau perusahaan itu, berapa pokok dan juga berapa bunga atau margin yang harus dikeluarkan. Sehingga akan lebih gampang dan lebih terstruktur dalam membuat arus kas untuk usahanya. Yang kedua, eh, kelebihannya yaitu mempertahankan tingkat keuntungan. Tanggung jawab peminjam hanya membayar kembali pinjaman, termasuk bunga dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi mempertahankan mempertahankan tingkat keuntungan itu maksudnya berbeda dengan penyertaan modal ya, modal atau equity financing. Kalau pembiayaan jangka panjang yang bersumber dari hutang itu, eh, si peminjam tidak memiliki eh, tidak memiliki kepemilikan secara langsung atas usaha itu. Jadi dia hanya meminjamkan uang dan si peminjam hanya berkewajiban untuk membayar kembali pinjamannya itu. Jadi tidak ada klaim atas berapa persen laba yang akan dibagikan kepada si peminjam. Itu dalam hal saham ya, seperti di saham itu si si investor itu memiliki hak klaim atas berapa persen laba yang dimiliki oleh perusahaan, di mana laba itu akan selanjutnya akan dibagikan kepada investor berupa dividen. Nah, kalau di hutang itu si peminjam hanya membayar kembali pinjaman, jadi tidak ada klaim langsung atas keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu. Yang ketiga yaitu kelebihannya memiliki kendali atas kepemilikan perusahaan. Pemilik bisnis bebas mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan investor, sehingga bisa mempertahankan kendali terkait tujuan dan strategi pengembangan bisnis. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa perbedaan dengan penyertaan modal atau saham, biasanya kalau hutang bank itu si pemilik bisnis atau perusahaan bebas untuk menentukan tujuan dan strategis untuk pengembangan bisnisnya. Berbeda dengan saham, di mana kalau di saham itu si investor memiliki andil
terutama dalam menentukan komisaris dan juga direksi perusahaan. Sehingga apabila si investor memiliki andil dalam menentukan komisaris maupun direksi, tentunya secara tidak langsung akan berdampak pada strategi pengembangan bisnisnya. Nah, itulah kelebihan untuk pembiayaan dengan menggunakan hutang. Si pemilik bisnis bebas untuk menentukan strategi untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah sebagai pengurang pajak. Bunga dan biaya terkait dengan perjanjian pembiayaan hutang dapat dikurangkan dari pajak. Jadi jika kita menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, maka dalam hal pembayaran pajak itu dapat berkurang karena adanya bunga yang kita bayarkan. Jadi bunga itu sebagai pengurang dari laba kita, laba perusahaan itu dikurangin bunga. Nah, setelah itu laba itulah yang akan dihitung sebagai pajak. Jadi jika perusahaan memiliki hutang, tentunya ada bunga yang akan dibayarkan. Nah, bunga itulah sebagai pengurang untuk perhitungan pajaknya, sehingga menjadi kelebihan dalam pemilihan hutang sebagai sumber pembiayaan untuk jangka panjang. Namun di samping kelebihan tersebut ada juga kekurangannya, antara lain yakni hutang yang pertama itu memerlukan jaminan tambahan. Sebelum memberikan pinjaman, investor atau kreditur biasanya akan meminta jaminan berupa aset yang dimiliki oleh pemilik bisnis atau perusahaan untuk menjamin kelancaran pembayaran dari si perusahaan atau si pemilik bisnis. Yang kita tahu ya di mana ini dalam hal untuk hutang yang bersumber dari bank ya, hutang bank pasti memiliki mewajibkan itu jaminan tambahan, di mana jaminan tersebut bisa berupa fixed asset ataupun berupa aset lain, aset lancar yang dimiliki perusahaan seperti piutang, persediaan maupun kas. Selanjutnya kelemahannya adalah batasan dari pemberi pinjaman. Jadi si pemberi pinjaman dapat menetapkan batasan bagi pemilik bisnis dalam menggunakan hutang dalam menjalankan operasional usaha. Nah, ini maksudnya adalah biasanya dalam hutang bank biasanya pihak bank atau pihak investor itu mensyaratkan dana yang akan diberikan itu hanya untuk satu tujuan tertentu, misalnya untuk membeli aset, untuk membeli properti. Maka dana yang sudah diberikan oleh investor atau bank atau si perusahaan itu, maka harus digunakan untuk satu hal tersebut, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Atau misalnya digunakan untuk membeli persediaan, untuk meningkatkan persediaan, maka si peminjam tidak boleh menggunakan dana itu untuk hal di luar dari yang sudah disepakati di awal. Karena itu dapat menyalahi dari perjanjian yang sudah dilakukan dengan antara peminjam dan juga pemberi pinjaman. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah resiko yang tinggi. Semakin lama batas waktu pelunasan hutang, maka resiko yang akan ditanggung bisnis juga semakin besar. Bahkan dapat kehilangan aset yang digunakan sebagai jaminan. Ya, yang kita tahu jika semakin lama hutang, maka tentunya risiko akan semakin tinggi karena kita tidak bisa memprediksi kondisi ekonomi ke depan seperti apa. Maka dari itu jika hutang itu semakin panjang, maka biasanya dari pihak bank ataupun investor akan menetapkan bunga atau margin yang lebih tinggi sesuai dengan jangka waktunya. Oke, selanjutnya jika kita sudah memilih sumber pendanaan berupa hutang, tentunya ada faktor yang mempengaruhi si pemilik usaha atau perusahaan untuk memilih hutang ataupun modal sebagai sumber sumber pembiayaannya. Yang pertama itu struktur aset. Jadi semakin besar aset suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung akan lebih memilih untuk membiayai menggunakan hutang karena aset yang dimiliki perusahaan itu bisa dipakai untuk sebagai jaminan dari hutangnya. Yang kedua adalah tingkat profitabilitas. Jadi semakin
eh, perusahaan itu membuat target profit yang tinggi, maka tentunya dia akan membutuhkan dana yang lebih besar. Nah, dana yang lebih besar itu bisa dapat bersumber dari hutang ataupun melakukan peningkatan modal dengan saham tadi. Dan yang ketiga adalah resiko bisnis. Resiko bisnis tentunya tergantung dari jenis bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi perusahaan tentunya akan menghitung hutang atau pembiayaan yang akan diambil itu berdasarkan jenis dari bisnis yang dijalankan. Jadi semakin berisiko bisnis yang dijalankan, maka tentunya perusahaan tersebut tidak akan mengambil hutang ataupun penyertaan modal yang terlalu besar. Yang keempat adalah ukuran perusahaan, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya di struktur aset tadi. Jadi semakin besar perusahaan, tentunya perusahaan tersebut akan semakin memiliki opsi untuk melakukan pembiayaan dari hutang ataupun dia melakukan pembiayaan dari penyertaan modal. Yang kelima ini mungkin yang paling berpengaruh ya, kondisi internal perusahaan. Karena kondisi internal perusahaan ini tidak bisa kita intervensi ya, itu terutama dari kondisi keuangan. Jika memang kondisi keuangannya apakah sedang liquid atau kondisi keuangannya sedang over liquid, nah itu maka sangat menentukan si perusahaan atau pemilik usaha tersebut untuk menentukan apakah melakukan pembiayaan dengan bersumber dari hutang maupun dengan peningkatan modal. Oke, untuk tahapan selanjutnya itu equity financing atau pembiayaan modal itu akan disampaikan oleh saudara saya Pak Anwar. Kepada Pak Anwar dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Subhan. Setelah sebelumnya kita mendengarkan materi terkait pembiayaan jangka panjang debt financing atau pembiayaan hutang. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pembiayaan jangka panjang dari ekuitas atau modal. Next. Ya, kita mulai dari definisi pembiayaan ekuitas atau equity financing. Pembiayaan ekuitas atau equity financing adalah suatu bentuk pendanaan di mana perusahaan menjual sebagian kepemilikan sahamnya pada investor eksternal untuk memperoleh modal. Di proses ini, perusahaan akan menerima dana yang diperlukan untuk mendukung operasional, pertumbuhan, pengembangan produk baru, atau ekspansi bisnis. Pembiayaan ekuitas akan melibatkan pemindahan sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor melalui penjualan saham. Investor yang membeli saham tersebut menjadi pemegang saham perusahaan dan berhak atas dividen serta mendapatkan keuntungan jika nilai sahamnya meningkat di masa depan. Pemilik perusahaan di sisi lain juga akan memperoleh modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Ya, slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya adalah terkait sumber pembiayaan ekuitas. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya pembiayaan ekuitas atau equity financing adalah untuk menghimpun dana bagi perusahaan. Contohnya seperti pada perusahaan startup. Sehingga modal dari pembiayaan tersebut adalah dari investor besar dan tentunya dari modal ventura. Investor yang menyuntikkan dana di perusahaan ini disebut sebagai investor malaikat atau angel investor. Artinya investor tersebut merupakan investor baik perorangan ataupun grup yang memiliki kekayaan yang cukup besar sehingga siap untuk memberikan dukungan dana dalam jumlah yang besar. Namun investor jenis ini tidak masuk pada manajemen suatu bisnis. Berbeda dengan investor malaikat atau angel investor, pembiayaan ekuitas equity financing juga bisa dilakukan oleh modal ventura. Artinya adalah investor tersebut adalah pemodal profesional yang umumnya sudah terbentuk menjadi perusahaan modal ventura. Pemodal inilah yang nantinya akan menyiapkan dana yang cukup besar agar bisa membiayai perusahaan yang butuh pembiayaan. Akan tetapi untuk mendapatkan pembiayaan tersebut tidaklah mudah. Ini disebabkan karena pemodal ventura sangat selektif. Pemodal ini akan memberikan dananya untuk perusahaan yang memang dinilai potensial, misalnya bisa mendatangkan keuntungan besar sebagai pengembaliannya. Ini karena tujuan akhir dari pemodal jenis ini adalah untuk mengubah perusahaan menjadi
publik melalui IPO, mekanisme penawaran umum. Next. Ya, selanjutnya keuntungan dari equity financing. Keuntungan utama dari equity financing adalah perusahaan tidak diharuskan membayar bunga atau memberikan pinjaman secara tetap. Tidak seperti pada pembiayaan utang, sebagai gantinya, investor yang telah memberikan saham menjadi mitra dalam perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai saham. Pendanaan ekuitas juga memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana yang diperoleh karena perusahaan tidak diharuskan untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Next. Ya. Tujuan dari pembiayaan ekuitas. Tujuan dari pembiayaan ekuitas yang pertama adalah untuk memperoleh dana usaha. Sebuah perusahaan yang menjual sahamnya pada umumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan dana atau modal. Dana sudah tentu diperlukan bagi setiap bisnis atau usaha yang dikembangkan supaya bisa mengalami kemajuan. Nantinya jika bisnis atau usaha yang dijalankan mengalami kemajuan dan perkembangan, maka pencapaian tujuan perusahaan jadi lebih mudah dicapai. Dan tentunya tujuan yang telah ditetapkan dari pendirian usaha atau bisnis bisa segera terwujud. Yang kedua adalah untuk mendapatkan profit. Setiap usaha atau bisnis yang didirikan dan dikembangkan oleh pemiliknya sudah tentu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh profit. Semakin besar profit yang didapatkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula tingkat kesuksesan perusahaan. Melalui profit inilah nantinya perusahaan dapat berkembang sesuai dengan harapan pemiliknya. Kemudian selanjutnya untuk menjamin adanya investasi. Investasi pada dasarnya adalah ada dua bentuk, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Beberapa perusahaan memang memanfaatkan saham sebagai suatu instrumen investasi. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan selisih dari harga beli dan harga jual, maka bisa dibilang bahwa saham telah bertindak sebagai investasi jangka pendek. Namun jika proses pembelian saham dilakukan oleh pihak luar secara sering atau memang saham dijadikan sebagai tabungan, maka perusahaan yang menjual saham akan memperoleh tujuan saham sebagai sumber investasi jangka panjang. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk memecahkan kesulitan keuangan. Tentu saja setiap perusahaan pernah mengalami suatu kondisi yang bersifat tidak menguntungkan. Misalnya saja saat sebuah perusahaan tidak dapat membayar ataupun mengangsur bunga atas pinjaman yang didapatkan dari bank. Maka untuk mengatasi hal ini dilakukan penjualan saham. Kondisi keuangan perusahaan bisa membaik dan pelunasan pinjaman bisa dilakukan secara lebih lancar. Kemudian yang kelima adalah untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Bisa saja sebuah perusahaan saat mengalami kesulitan keuangan menjadi semakin terpuruk. Namun melalui penjualan saham, nantinya perusahaan bisa memperbaiki atau dibenahi sehingga bisa berjalan lebih baik lagi. Kondisi perusahaan yang membaik bukan hanya dalam hal finansial saja, tapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia yang turut berpengaruh secara langsung pada maju dan mundurnya suatu perusahaan. Slide selanjutnya. Ya. Berikut ini adalah beberapa strategi yang umum dilakukan dalam equity financing. Yang pertama adalah penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Strategi ini melibatkan penjualan saham perusahaan kepada masyarakat umum melalui pasar saham. Perusahaan yang ingin mencapai pendanaan ekuitas melalui IPO akan bekerjasama dengan underwriter atau penjamin emisi untuk melakukan proses penawaran saham kepada investor. IPO sering digunakan oleh perusahaan yang telah mencapai tingkat pertumbuhan yang signifikan dan ingin memperoleh akses ke pasar modal. Kemudian yang kedua adalah penawaran saham swasta. Dalam strategi ini, perusahaan menjual sahamnya kepada investor institusi atau perorangan secara privat tanpa melalui proses penawaran umum. Penawaran saham swasta dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam struktur kepemilikan dan persyaratan regulasi serta memungkinkan perusahaan untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan investor yang dipilih secara selektif. Kemudian yang ketiga adalah pendanaan ventura atau venture capital. Pendanaan ventura melibatkan investor profesional atau perusahaan yang menyediakan modal kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi tinggi, terutama perusahaan baru atau startup yang masih dalam tahap awal pengembangan. Investor ventura biasanya memperoleh saham perusahaan dan memberikan dukungan finansial, sumber daya, dan keahlian manajemen untuk membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang cepat. Next slide.
Ya, kemudian yang keempat adalah pembiayaan private equity. Strategi ini melibatkan investor institusi atau perorangan yang membeli saham perusahaan yang sudah mapan atau memiliki kinerja yang baik. Pembiayaan private equity sering digunakan dalam transaksi pengembalian, pengambil alihan atau acquisition, atau restrukturisasi perusahaan. Investor private equity akan memberikan dana dan keahlian manajemen untuk membantu perusahaan mencapai pertumbuhan atau perbaikan kinerja. Ya, selanjutnya adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah strategi yang melibatkan banyak individu atau investor kecil untuk menyumbangkan dana dalam bentuk ekuitas perusahaan. Melalui platform crowdfunding, perusahaan dapat memperoleh dana dari sejumlah kecil investor yang tertarik dengan ide bisnis atau produk yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir adalah program saham karyawan. Strategi ini melibatkan pemberian saham kepada karyawan sebagai bentuk kompensasi atau insentif. Dengan kepemilikan saham, karyawan bisa memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan perusahaan dan dapat memotivasi mereka untuk berkontribusi secara maksimal. Pemilihan strategi financing yang tepat tergantung pada kebutuhan perusahaan, situasi pasar, dan tujuan jangka panjang. Penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis secara menyeluruh, mengidentifikasi investor potensial yang sesuai, dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari setiap strategi yang dipilih. Ya, lanjut. Ya, demikian presentasi dari saya dan dari kami kelompok 4 terkait strategi penerbitan saham. Semoga penyampaian dari kami semua dapat bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri kelompok 4 dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.